Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Prasna Gayatri. Saya mahasiswi dari kampus Institut Setiami. Saat ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan analisis risiko dan pengendalian risiko pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mari kita simak bersama. Analisis risiko. Apa itu analisis risiko? Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan, dan dampak risiko yang akan terjadi. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Definisi bahaya. Apa itu definisi bahaya? Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan dan dapat menimbulkan kerugian, baik pada harta benda, lingkungan, maupun manusia. Jenis bahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, bahaya mekanis. Bahaya mekanis, bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan penggerak. Seperti gerakan memotong, menempa, menjepit, menekan, menggembor, dan bentuk gerakan lainnya. Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cedera atau kerusakan seperti tersayat, tergores, terjepit, terpotong, dan terkupas. Yang kedua, bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti sengatan listrik, hubungan singkat, dan kebakaran. Di tempat kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik, peralatan kerja, maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi adalah bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Bahan kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistematik. Yang keempat, bahaya fisik atau bahaya fisis. Bahaya fisik adalah bahaya seperti ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, dan radiasi. Yang kelima, bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang ada di lingkungan kerja yang disebabkan infeksi akut dan kronis oleh parasit, jamur, dan bakteri. Potensi bahaya. Apa itu potensi bahaya? Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Yang pertama itu ada hazardous substance, atau potensi bahaya dari bahan berbahaya. Contohnya pekerjaan bekerja di industri pertambangan, pertanian, dan industri kesehatan. Yang kedua, pressure hazard, atau potensi bahaya udara yang bertekanan. Contoh pekerjaannya seperti penyelam mutiara, penggali tambang di bawah tanah, atau confined space, dan bekerja dengan kompresor udara. Yang ketiga, thermal hazard, atau potensi bahaya udara panas. Contoh pekerjaannya seperti pabrik kaca dan karet. Yang keempat, electrical hazard, atau potensi bahaya kelistrikan. Contoh pekerjaannya seperti bekerja di industri listrik bagian transmisi, bekerja di bagian pembangkitan, dan bekerja di bagian instalasi. Yang kelima, mechanical hazard, atau potensi bahaya mekanik. Contoh pekerjaannya seperti bekerja di bagian bending seperti tangan terjepit dan terbentur mesin, bekerja di bagian mekanik seperti tangan terjepit, tergores, dan terpotong. Yang keenam, gravitational atau acceleration hazard, atau potensi bahaya gravitasi atau akselerasi. Contoh pekerjaannya seperti bekerja dengan balon udara yang pernah kita temui di HUT RI, perawatan gedung tinggi, dan proyek pembangunan gedung parkir rumah sakit. Yang ketujuh, radiational hazard,
Contoh pekerjaannya seperti bekerja dengan penggunaan pesawat ronsen, bekerja di rumah sakit, khususnya dalam profesi radiografer. Yang ke-8, microbiological hazard, atau potensi bahaya mikrobiologi. Contoh pekerjaannya seperti pada laboratorium mikrobiologi, pekerjaan rentan terekspos oleh potensi bahaya mikrobiologi. Di antaranya cairan tubuh, saliva, darah, spesimen, patologi, dan kultur sel hewan. Yang ke-9, vibration and noise hazard, atau potensi bahaya kebisingan dan vibrasi. Contoh pekerjaannya seperti di bidang permesinan, industri daur ulang biji plastik, dan industri konveksi. Yang ke-10, hazard relating to human factor, atau potensi bahaya ergonomi. Contoh pekerjaannya seperti bekerja pada bagian tenaga operator peralatan dan bekerja pada bagian cutting di konveksi Ibu Nunung. Potensi bahaya ergonomi berupa potensi kerja yang selalu duduk membungkuk dan sesekali berdiri. Yang ke-11, environmental hazard, atau potensi bahaya lingkungan kerja. Contoh pekerjaannya seperti usaha penjahit, pembangunan jalan tol, dan pembuatan baterai. Yang ke-12, potensi bahaya yang berhubungan dengan kualitas produk dan jasa produksi, proses produksi, properti, image publik, dan lain. Contoh pekerjaannya seperti pada bagian produksi di PT Wijaya Karya Beton, pembuatan properti lemari dari kayu jati, dan produksi pembuatan souvenir, seperti gelang, tas, atau anyaman dari rotan. Bahaya kesehatan kerja atau health hazard merupakan gangguan kesehatan atau penyakit, dan biasanya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, bahaya fisik, seperti kebisingan, getaran, radiasi, ion dan non-pegion, suhu ekstrim dan pencahayaan. Yang kedua, bahaya kimia, material atau bahan yang bersifat antiseptik, aerosol, insektisida, gas, dan solvent. Yang ketiga, bahaya ergonomi seperti repetitive movement, static posture, manual handling, dan postur janggal. Yang keempat, bahaya biologi seperti makhluk hidup di lingkungan kerja atau bakteri, virus, protozoa, dan fungsi atau jamur yang bersifat patogen. Yang kelima, bahaya psikologi seperti beban kerja terlalu berat, hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Yang kedua, pengendalian risiko. Apa itu pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah suatu hierarki atau dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian risiko tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri atau APD yang terdapat pada segitiga terbalik di bawah ini. Ada 5 urutan dalam pengendalian risiko dalam ketiga. Yang pertama, eliminasi. Seperti namanya, eliminasi adalah pengendalian risiko ketiga untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Karena apabila bahaya suatu sudah dihilangkan, maka sangat kecil kemungkinan akan mengancam pekerja. Hierarki pengendalian risiko ini adalah yang paling utama, sebab dengan menghilangkan risiko kecelakaan, maka sangat mungkin kecelakaan tidak akan terjadi kembali. Oleh karena itu, kita perlu melakukan eliminasi. Misalnya saja ketika di tempat kerja, kita melihat ada oli yang tumpah atau berceceran, maka sesegera mungkin kita hilangkan, supaya bahaya ini tidak terjadi. Yang kedua, substitusi. Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya yang tidak memiliki bahaya. Contoh kasusnya adalah pada mesin diesel yang terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya kita mengganti mesin tersebut
dengan yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Substitusi dilakukan apabila proses eliminasi sudah tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, engineering control. Engineering control adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Engineering control kita lakukan apabila proses substitusi tidak bisa dilakukan. Biasanya terkendala dari segi biaya untuk penggantian alat dan bahan. Oleh karena itu, kita melakukan proses rekayasa engineering. Yang keempat, pengendalian administratif. Langkah ini adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti pembuatan prosedur kerja, pembuatan aturan kerja, pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, pemasangan rambu, dan juga poster. Dan yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. APD atau alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Akan tetapi, proteksi yang diberikan tidak sebaik langkah di atas. APD tidak menghilangkan sumber bahaya, sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai. Contoh APD-nya seperti helm, airmove, safety gloves, dan lainnya. Umumnya, 3 tingkat pertama adalah paling diinginkan. Namun, 3 tingkat tersebut tidak selalu mungkin untuk diterapkan. Dalam menerapkan hierarki, saya harus mempertimbangkan biaya relatif, manfaat pengurangan risiko, dan keandalan dari pilihan yang tersedia. Dalam membangun dan memilih kontrol, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya yang pertama, kebutuhan untuk kombinasi kontrol, menggabungkan unsur-unsur dari hierarki di atas, misalnya perancangan dan kontrol administratif. Yang kedua, membangun praktik yang baik dalam pengendalian bahaya tertentu yang dipertimbangkan, beradaptasi bekerja individu, misalnya untuk memperhitungkan kemampuan mental dan fisik individu. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari kemajuan teknis untuk meningkatkan kontrol. Yang keempat, menggunakan langkah-langkah yang melindungi semua orang. Misalnya, dengan memilih kontrol rekayasa yang melindungi semua orang di sekitar bahaya daripada menggunakan alat pelindung diri. Yang kelima, tipe dasar kegagalan manusia atau human error. Misalnya, kegagalan sederhana dari tindakan sering diulang, penyimpangan memori atau perhatian, kurangnya pemahaman atau kesalahan penilaian, dan pelanggaran aturan atau prosedur. Yang keenam, kebutuhan untuk kemungkinan peraturan tanggap darurat bila pengendalian risiko gagal. Yang terakhir, potensi kurangnya pengenalan terhadap tempat kerja, contohnya seperti di visitor atau personil kontraktor. Contoh studi kasus eliminasi, contohnya, saya adalah seorang safety officer. Saat itu saya melihat mesin tua yang dijalankan dengan tidak optimal, padahal mesin tersebut berpotensi untuk meledak suatu saat. Maka cara paling ampuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghilangkan mesin tersebut dari jangkauan, lalu kita harus membeli mesin yang baru. Dalam hal ini, sumber bahaya telah tereliminasi. Kedua, studi kasus substitusi. Contohnya masih sama dengan kasus yang sama. Anggap saja saya melihat ada mesin yang berbahaya jika terus beroperasi. Akan tetapi, untuk mengganti mesin tersebut, perusahaan tidak memiliki dana karena harganya sangat mahal. Padahal mesin tersebut rusak pada bagian tangki minyaknya, yang suatu saat jika terjadi kebocoran, bisa diakibatkan kebakaran. Sebagai safety officer, saya harus tahu langkah-langkah selanjutnya jika proses eliminasi tidak bisa dijalankan, yaitu substitusi. Tangki minyak bisa saya ganti dengan tangki yang baru, tanpa harus mengganti semua elemen mesin secara keseluruhan. Dengan begitu, bahaya jadi lebih terorganisir. Akan tetapi, dahulukanlah mengganti keseluruhan mesin tersebut.
Yang ketiga, studi kasus pada engineering control. Masih sama yang tadi, yaitu kasus mesin yang tangkinya bocor. Anggaplah perusahaan saya sedang kolaps dan tidak punya dana untuk mengganti tangki tersebut. Sebagai orang ketiga, jangan diam berpangku tangan dan membiarkan hal tersebut terjadi. Saya bisa melakukan engineering control, yaitu dengan menambal bagian bocor tersebut dengan bantuan teknisi las. Dengan menambal bagian tersebut, kebocoran bisa teratasi secara sementara. Yang ketiga, contoh tadi kasus pada administratif. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan sentuhan administrasi pada bahaya. Saya bisa melakukan sit-in atau rambu-rambu pada mesin tersebut, agar tidak digunakan lebih dari sekian jam atau tidak boleh lebih dari batas normal. Saya juga harus membuat swab agar pekerja tahu kapan harus mengecek secara berkala mesin tersebut. Yang keempat, studi kasus alat pelindung diri atau APD. Langkah terakhir adalah dengan selalu menggunakan APD. Tapi jangan menjadikan APD sebagai prioritas pengendalian masalah. Saya harus benar-benar memprioritaskan hierarki di atas sebelum menggunakan APD. Karena APD tidak benar-benar menghilangkan bahaya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah COVID-19 ini. Terima kasih.